Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama saja kita pantau di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas di kawasan ini terpantau di CCTV kami masih cukup ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini hanya terjadi menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan roda 4 yang melintas di kawasan ini. Dan berikutnya dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Bintaro juga masih terpantau cukup ramai dan lancar. Kami himbau untuk perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lainnya. Dan berikutnya di lokasi yang kedua saja kita pantau di Polsek Nagrak, Jawa Barat. Kondisi lalu lintas di kawasan ini terpantau dari arah Garut maupun Tasik yang akan menuju ke arah Bandung terpantau kondusif lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dikarenakan banyaknya kendaraan besar yang melintas kawasan ini dan juga banyaknya kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di median jalan yang menjadi salah satu faktor yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan selanjutnya di lokasi yang ketiga saya ajak kita pantau di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Nagrek yang akan menuju ke Malabong maupun sebaliknya terpantau dari kedua arahnya masih kondusif lancar. Antisipasi banyaknya aktivitas dari masyarakat di kawasan ini seperti para pejalan kaki, pedagang yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan dan juga hal yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan berikutnya di lokasi yang terakhir saya ajak kita pantau di Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini cukup terpantau ramai dengan aktivitas masyarakat maupun kendaraan umum yang melintas kawasan ini dikarenakan adanya pasar di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun arah sebaliknya. Bagi Anda untuk berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan antisipasi banyaknya kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, selalu waspada terhadap cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini dan mari tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, selalu patuhi aturan dimanapun Anda berada. Selamat siang dan salam presisi. Pasca aksi unjuk rasa di sekitar Mapolres Salatiga, Polda Jawa Tengah, yang sempat diwarnai penggunaan gas air mata, kepolisian bergerak cepat untuk memastikan kondisi warga tetap aman pada Selasa 2 September 2025. Kapolres Salatiga AKBP Veronica bersama tim Dokes Polres Salatiga mendatangi rumah-rumah warga di sekitar Mapolres yang terdampak. Dalam kunjungannya ini, AKBP Veronica secara langsung menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat. Kapolres Salatiga menegaskan bahwa peristiwa itu tidak disengaja dan pihak berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi warga yang terdampak. Data yang dihimpun jajaran Polres Salatiga menunjukkan ada 5 warga yang terdampak, terdiri dari 2 ibu hamil dan 3 orang lanjut usia. Warga lain yang juga terdampak hanya mengalami gejala ringan dan seluruhnya sudah mendapatkan penanganan medis dari tim Dokes Polres Salatiga. Selain memeriksa kesehatan mereka serta membagikan obat-obatan, Kapolres Salatiga AKBP Veronica juga menyerahkan bantuan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekitar. Di akhir kunjungan, Kapolres Salatiga menekankan pentingnya menjaga suasana kota agar tetap damai. Ia memastikan bahwa Polres Salatiga akan terus hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kunjungan ini menjadi bukti komitmen Polres Salatiga dalam membangun kedekatan dengan masyarakat, sekaligus meredam keresahan pasca insiden yang terjadi di sekitar Mapolres Salatiga, Polda Jawa Tengah. Puluhan mahasiswa dari PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Situbondo dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Situbondo menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Situbondo pada Sabtu 30 Agustus 2025. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap terkait insiden di Jakarta yang menimpa seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan.
Masa aksi menyerukan agar kepolisian serius menindaklanjuti kasus itu dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan hadir langsung dan menerima aspirasi mahasiswa, menyampaikan apresiasi atas aksi yang berlangsung damai, tertib dan kondusif, serta menegaskan sudah mendengar dengan baik pernyataan sikap dari PMII dan GMNI Situbondo. Ia juga menjelaskan 7 anggota polisi yang diduga terlibat dalam insiden di Jakarta sudah diproses oleh Propam Mabes Polri. Bisa mengikuti, ya, bisa sama-sama mengawal nantinya apa yang akan diterima oleh terduga pelanggar, dalam hal ini 7 personil anggota yang di Jakarta. Ya, jadi saya sekali lagi apresiasi, terima kasih kepada kawan-kawan. Artinya kita juga petugas, ya, anggota Polri tidak ada ingin membatasi atau bahkan melarang apapun bentuk aksi penyampaian pendapat di muka umum. Karena memang di negara demokrasi itu adalah hak dan kewajiban yang harus kita jaga. Rekan-rekan punya hak, kita punya kewajiban untuk mengamankan, untuk menjaga masyarakat yang lain supaya tidak terganggu. Kira-kira seperti itu. Sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat kembali terjalin di Poso, Sulawesi Tengah. Dalam rangka operasi Madagoraya, aparat Polsek Poso Pesisir Selatan bersama warga menggelar kerja bakti di Masjid Al-Ikhlas, Desa Patiunga. Kegiatan ini menjadi bagian dari pendekatan preemptif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan kerja bakti ini berlangsung pada Senin 1 September 2025, dipimpin langsung oleh Kapolsek Poso Pesisir Selatan Ibtu Arkam AR. Aparat kepolisian dan warga bersama-sama membersihkan lingkungan Masjid Al-Ikhlas di Desa Patiunga, Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pendekatan preemptif dalam pelaksanaan operasi Madagoraya. Selain untuk menjaga kebersihan lingkungan, momen ini juga dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi antara aparat keamanan dan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Ibtu Arkam juga mengajak warga untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya, serta mendukung penuh operasi Madagoraya dalam mencegah paham radikalisme di wilayah Poso. Kegiatan seperti ini diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk nyata kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat. Dari tim Humas Satgas Madagoraya melaporkan untuk Polri TV. Ada pemandangan tak biasa saat apel gabungan patroli skala besar di Polres Metro Jakarta Barat. Sejumlah warga turut memberikan dukungan kepada petugas melalui simbol bunga bercahaya. Pemandangan tak biasa terlihat saat apel gabungan patroli skala besar di Polres Metro Jakarta Barat pada Selasa malam. Sejumlah warga memberikan bunga bercahaya. Di antara suasana apel tampak 2 ibu-ibu dari komunitas peduli bangsa asal Kuitang, Yani dan Rita, hadir membawa bunga hiasan bercahaya. Bunga bercahaya ini sebagai simbol dukungan terhadap personel gabungan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bunga bercahaya tersebut mereka serahkan langsung kepada Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya Beniahdi, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto, dan Dim 0503 JB Kolonel Kaf Sigit Dharma Wiryawan, Kajari Jakarta Barat Henry Antoro, Wakapolres AKBP Tri Suhartanto, hingga sejumlah petugas lainnya. Yani menyampaikan bunga itu merupakan bentuk cinta dan terima kasih untuk petugas yang sudah berjuang menjaga keamanan pasca kerusuhan di Jakarta Barat. Saya dari komunitas yang peduli sama bangsa. Jadi saya kreatif memberi ucapan terima kasih dengan membuat bunga untuk para polisi TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang boleh menjaga Indonesia sehingga Indonesia boleh aman, kembali dan terkendali
Itu karena jerih payah mereka, sehingga sebagai ucapan syukur saya memberikan bunga yang ada cahayanya, sehingga polisi itu terus bercahaya di dalam kondisi apapun juga jadi terang, jadi contoh dimanapun dia berada. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia bersatu, Indonesia merdeka. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Beniadi mengapresiasi bentuk dukungan tersebut yang dinilai menambah semangat bagi jajaran untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Momen pemberian bunga bercahaya itu bukan hanya sekedar simbol, melainkan wujud nyata kehadiran dan dukungan masyarakat kepada petugas gabungan Polri, TNI, dan pemerintah yang terus bekerja demi keamanan masyarakat. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Siapa kita? Indonesia aman, Indonesia maju, Indonesia damai, Indonesia merdeka. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengapresiasi langkah Polri dan TNI yang mengambil tindak tegas untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat setelah terjadinya sejumlah kerusuhan di beberapa daerah sejak Kamis hingga Minggu lalu. Menurutnya, situasi saat ini berangsur membaik setelah adanya pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan akan menindak tegas setiap tindakan anarkis. Sebagai anggota masyarakat juga ya, saya melihat sejak tanggal hari Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu, itu suasana yang cukup memprihatinkan ya. Ternyata di beberapa, selain Jakarta, beberapa tempat di Indonesia terjadi peristiwa-peristiwa kerusuhan. Setelah hari Sabtu ya, pernyataan Pak Kapolri didampingi dengan Panglima TNI menyatakan akan mengambil tindakan tegas, saya melihat tensi daripada tindakan-tindakan kekerasan sampai sekarang menurun ya. Supaya kondisi keamanan dan ketertiban tetap terjaga, masyarakat yang menyampaikan aspirasi pendapat di muka umum boleh menyampaikan sekeras-kerasnya, ya, mengkritik sekeras-kerasnya, tapi jangan kebablasan ya. Karena yang kita serang juga itu milik pemerintah, milik negara, dibiayai dengan uang kita sendiri loh, ya. Dibiayai oleh pajak kita. Nah, harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ketidaksetujuan kita, kritik kita, ya, kemudian penyampaian pendapat kita dalam negara demokrasi ini memang harus disampaikan. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pernyataan pendapat di muka umum. Itu ada aturan-aturannya ya. Akan tetapi saya melihat ada simbol-simbol yang kemudian diserang ya. Simbol-simbol ini mewakili simbol-simbol pemerintahan sipil. Apa itu? Satu adalah gedung DPR. Kemudian di daerah direpresentasi dengan gedung DPRD. Itu adalah simbol pemerintahan sipil. Dan yang kedua, simbol polisi diserang. Kalau analisis saya juga, kalau tidak ada Afan ya menjadi martir nih, akan dicari satu insiden lain yang dilakukan oleh polisi untuk menyasar kepada simbol polisi. Kalau pemerintahan sipil diserang, tentu sebagai negara demokrasi yang kita perjuangkan bersama melalui reformasi, ini kita harus mulai awas ya. Kita harus mulai memperhatikan dengan cermat agar pemerintahan berjalan dengan baik, kemudian keberatan, kritik, ya suara keras masyarakat bisa disampaikan, tapi sistem tidak boleh dirusak ya. Tertib hukum itu harus dijaga ya. Mengapa ada hukum? Hukum itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, seluruh masyarakat. Kalau ada pelanggaran hukum, tentu mekanisme penegakan hukum yang perlu dilakukan ya. Setelah malam minggu ya, malam minggu ada pernyataan dari Pak Kapolri akan menindak tegas. Menurut saya ini adalah satu momen yang ditunggu oleh masyarakat ya. Ada ketentuan aturan yang mengatur tentang itu, yaitu kalau IPW melihat adanya ketentuan Perkap
nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan di dalam tugas-tugas kepolisian. Perkap tersebut dibuat tentunya untuk mendukung pelaksanaan tugas polisi untuk menjaga ketertiban ketika ada upaya-upaya pelanggaran hukum yang membahayakan properti masyarakat, membahayakan jiwa masyarakat, membahayakan petugas. Jadi tindakan-tindakan tegas yang terukur sesuai dengan Perkap itu adalah sah ya, dan dimungkinkan ketika kebutuhan tersebut muncul. Dengan instrumen aturan Perkap tentang penggunaan kekuatan ini, petugas diberi kewenangan, yaitu ketika ada satu keadaan darurat yang membahayakan jiwa masyarakat, jiwa petugas, kemudian bisa membahayakan juga properti, objek-objek vital, ketika sudah sampai batasnya, IPW menyatakan bahwa itu memang perlu dilakukan. Saya rasa dilakukan tindakan itu sah ya. Artinya apa? Hukum adalah satu social engineering. Hukum adalah satu mekanisme untuk melakukan menertibkan keadaan sosial masyarakat supaya aman dan tertib. Ya, di sini tentu butuh yang namanya tokoh-tokoh masyarakat ya. Tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat tentang penyampaian pendapat muka umum itu boleh, tapi lakukan dengan cara damai. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.